Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini sudah lama kita tidak bertemu. Kali ini kita bertemu kembali di acara Ari Azharling dalam mewawancarai orang-orang hebat sehingga kita bisa belajar dari pengalaman hidup beliau. Hari ini saya ketemu dengan siapa ya? Saya menyebutnya Pak D karena beliau sangat ramah, sangat luar biasa. Bagi saya bukan hanya teman kerja tapi orang tua yang saya bisa jadikan pelajaran. Beliau adalah Pak Basuki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Basuki ini adalah orang yang sekarang megang lembaga pengendalian internal. Nah, kita tidak akan bicara hal itu hari ini, tapi kita akan bicara adalah pengalaman beliau selama 20 tahun itu menjadi karyawan atau staf ahli lah, pegawai ahli di perusahaan milik Jepang. Yang kita tahu bahwa negara Jepang adalah negara yang sangat luar biasa sekali etos kerjanya, etos kehidupannya, dan kita akan coba menggali lebih jauh kepada orang yang 20 tahun, bukan angka yang kecil, berada di perusahaan tersebut. Gimana Pak hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Itu bagaimana Pak ceritanya sampai 20 tahun ada di perusahaan Jepang dan Bapak bisa bertahan selama itu? Ya, kita berpikir waktu itu kita hanya hidup adalah untuk kerja gitu ya. Karena mungkin kita sudah ditanamkan di lingkungan perusahaan Jepang itu bekerja untuk hidup ya. Jadi saya mulai tahun 80-an itu pegang accounting perusahaan Jepang. Ya sambil saya belajar, waktu kita masuk juga saya belum sarjana, masih sarjana muda akuntansi lah, ajun akuntan saya. Nah di situ saya melihat dari basic banget saya dari pekerjaan yang bertahap ya sampai akhirnya saya megang seluruh apa yang ada di perusahaan itu. Itu teman-teman semua bahwa Pak Bas itu memegang bidang accounting Pak ya. Bidang accounting itu factory pabrik ya. Kita tahu ya accounting itu bukan sesuatu yang sembarangan. Yang rumit, jelimet lah bahasa orang tuh ya. Nah itu bukankah di perusahaan asing terutama Jepang itu standarnya tinggi Pak? Itu bagaimana pengalaman Bapak ketika bisa bertahan selama 20 tahun? Saya senangnya mereka tuh kalau kita tahu dia terbuka ya, itu yang penting kejujuran sih. Mereka senang dengan orang-orang yang jujur, bukan orang yang punya kalau kita jujur dan kita punya kemampuan, nggak melihat pendidikannya apa, tapi dia pasti saya terakhir dari mulai group leader naik ke asisten chief, terus chief sampai ke master chief, itu perlu kerja keras banget gitu ya. Jadi saya alhamdulillah sih selama di Jepang itu dekat dengan kita, mereka juga sayang sama kita karena yang saya senang sekali tuh mereka disiplinnya gitu loh, luar biasa banget kan. Dan kalau dikala kita memerlukan, dia akan mensupport mau belajar apa aja terus dibiayai sama mereka. Nggak ada sampai saya mau belajar ini berarti silakan. Kalau untuk education ya, kembali ke pekerjaan kita sendiri itu semua dibiayai sama mereka itu. Pak pernah ada pengalaman yang pengalaman yang kurang menyenangkan nggak ketika selama 20 tahun itu? Kan pasti kan ada masa senang, ada tidak menyenangkan gitu, dan pasti tidak menyenangkan itu pun karena kita kan sedang belajar ya, sedang berproses untuk menjadi lebih baik gitu. Pernah nggak seperti itu? Ada Pak. Saya pernah melihat sesuatu yang ada di dalam perusahaan itu harus kita benahi ya. Terus kita benahi, saya khawatir karena yang itu teman-teman kita juga sih semuanya. Terus saya akhirnya diajak ke kantor pusat sama beliau, dia panggil interpreter, dengan ini saya ngomong apa dan strategi supaya perusahaan ini efisien dan panggillah mereka interpreter yang ngerti bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah di situ kita ngomong, malah udah selesai kita ngomong semua itu berjalan, terus mereka atur strategi dikembalikan ke kita, malah rewardnya bagus ke kita loh.
kita bagus, kita diperuntukkan. Jadi akhirnya cuman saya merasa beban, loh saya naik jabatan lagi, oh ini, tapi kalau saya harus membuka persoalan seperti ini. Tapi kalau nggak dibuka ini bahaya, karena orang ini adalah bukan untuk kerja, tapi kesini betul-betul saya seperti mau ya bekerja yang nggak fair gitu loh. Saya nggak sadar, saya di situ ya alhamdulillah sih kita tuh sama orang tua diajarkan untuk berlatih jujur. Dengan kejujuran itu misalnya di mana aja sih nggak ya. Saya senang banget, orang-orang Jepang juga suka gitu. Dan malah di saat saya harus memutuskan saya harus keluar, itu terakhir tuh saya dipindahkan lagi ke kantor pusat untuk menjembatani antara bagian sales dengan accounting. Jadi ada banyak piutang yang macet enggak itu. Saya nggak mau, karena pertama sudah cukup lama, dan saya sudah di luar itu saya sudah part timer sebagai dosen ya, jadi saya ada cadangan itu. Samping itu kita kalau bekerja terus seperti itu mungkin sampai pensiun pun nggak punya gagasan-gagasan yang kemandirian. Saya keluar tuh karena saya pengen mandiri, saya sambil kecil-kecilan usaha. Nah, di saat saya memutuskan saya harus keluar dari sana, yang memutuskan jadi presiden direktur, manajer-manajer bangsa kita nggak berani ngomong sama saya gitu. Akhirnya sama presiden direktur, ya kenapa kamu keluar? Ya, I want to become lecturer. Nah, saya bilang misalnya untuk menjadi dosen, kaget mereka itu. Tadi ini Pak ya, ada dua poin yang saya tangkap itu. Pertama, kejujuran, lalu kedisiplinan atau disiplin yang tinggi, yang kalau kita belajar dari teman-teman bangsa Jepang itu ketika dia mengelola sebuah perusahaan. Ada lagi Pak selain kedisiplinan dan kejujuran? Mungkin kita harus mau belajar. Harus mau belajar gitu ya. Untuk mengembangkan diri sendiri harus mau gitu. Kalau kita diem aja mungkin mereka juga nggak akan mensupport itu. Nah lalu kalau kita banding-bandingkan, walaupun kata Farel kan jangan dibanding-bandingkan gitu ya, apa kira-kira itu apa perbedaan sama bangsa kita nih Pak? Atau saya bisa menyebutkan mayoritas bangsa kita itu dengan teman-teman atau mayoritas bangsa Jepang itu seperti apa gitu kan, dari atas kerjanya ya gitu. Iya, ya itu mungkin dari ke bangsa kita tuh ya katakanlah, kalau saya bilang mungkin semangatnya kurang gitu loh. Bangsa kita tuh semangatnya kurang kalau di kerja sepertinya materi yang dituju. Kalau bapak mereka tuh bekerja hasilnya bagus, ribet itu akan ngikutin gitu loh. Berarti kalau di Jepang itu atau orang Jepang bekerja terlebih dahulu tidak menghitung materinya, karena nanti kalau sudah dia baik kerjanya pasti materinya akan menyusul. Pasti akan gitu. Lalu apa Pak yang kira-kira yang bisa diterapkan dengan budaya seperti itu ketika Bapak juga menularkan kepada teman-teman mahasiswa ya, karena kan Bapak kan juga dosen di salah satu dosen di OMT ini, apa yang kira-kira nilai-nilai apa yang Bapak sampaikan ke teman-teman mahasiswa? Ya pertama disiplin ya, terus belajar tepat waktu ya, terus biasakan bekerja itu dengan perencanaan, dengan target-target seperti itu. Nah, kalau enggak gitu susah kita bekerja. Ini pekerjaan ini mestinya dalam waktu 3 jam selesai, kenapa mesti harus 1 hari gitu seperti itu. Berarti jangan bertele-tele Pak ya. Tapi memang apa itu tipikal orang, tapi saya pikir tidak semuanya ya. Ada juga orang Indonesia yang memang seperti budaya itu ya, ada lah, banyak lah gitu. Tapi memang yang kita lihat memang banyak yang suka bertele-tele gitu. Kalau nggak bisa, kalau bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah kan? Ada juga memang kayak gitu gitu. Jadi muter-muter gitu. Nah, kalau menurut Bapak dengan pengalaman Bapak 20 tahun bekerja di perusahaan asing, kenapa orang kita punya mental kayak gitu? Atau oknum orang kita punya mental kayak gitu? Kenapa Pak? Ya kalau dia melihatnya susah ya, mungkin mereka tuh bekerja sepertinya pakai hitung-hitungan gitu loh, antara waktu. Kalau kita bekerja itu sudah ditentukan, apalagi kita kalau bekerja di perusahaan Jepang itu
15 menit sebelum kerja itu kita harus sudah di tempat. Gitu. Jadi itu pekerjaan satu hari macam-macam, dan malah mereka juga kalau emang pekerjaannya harus di overtime kan, harus dilemburkan, asal hasilnya ada, kenapa tidak gitu. Dan mereka nggak mau orang itu bisa hanya satu bidang. Saya ngelihatnya strategi mereka seperti kita boleh belajar yang lain. Artinya apa? Kalau salah satu orang ini nggak masuk, mereka bisa mengcover. Jadi tidak ada penguasaan skill monopoli gitu ya? Nggak ada. Kalau kita nggak ada monopoli, kamu bisa ya. Jadi semuanya juga bisa menangani ya. Oke, ini Pak ada WA nih dari teman-teman yang sedang menonton. Mohon maaf Pak, usia Bapak berapa Pak? Sekarang ini saya berarti 56, berarti 66 ya. Sudah punya cucu? Baru 1. Nah, itu pertanyaannya menyusul Pak. Di usia seperti Bapak kan mungkin kan orang lebih suka menikmati hidup gitu ya. Tapi kalau Bapak masuk pengabdian ya, jadi pengajar, menjadi penjaga gawangnya mutu di UMT gitu kan lah. Lalu apa Pak yang memotivasi Bapak sehingga Bapak yang seharusnya tadi sudah bermain sama cucu gitu, tapi masih menjaga idealisme dan mau menularkan kepada kami yang masih muda ini Pak? Oke. Saya tuh senang belajar ya. Pertama saya senang belajar. Mungkin kalau kita bisa mengamalkan kepada orang lain dan memberi contoh kepada orang lain, kenapa tidak? Ya. Jadi kalau kita ngelihat hanya sekedar di rumah ngomong cucu, mungkin kalau di sini mungkin kita makin sehat gitu loh. Kita bekerja dan mungkin sekarang terus baca mungkin sehat. Malah mungkin saya sering mendapat tantangan seperti itu. Malah sekarang tuh mungkin ya, kenapa saya semangat karena sampai saya sekarang kuliah lagi. Saya baru masuk kuliah itu. Baru masuk kuliah juga bidangnya lain, karena kita tadinya saya akuntansi, aku sekian tahun udah menggulit akuntansi seperti itu. Tapi dirinya saya kelihatannya kalau dengan akuntansi konvensional seperti itu, akhirnya endingnya kan bekerja pun dengan riba ya. Nah di situ kan nggak boleh. Makanya sekarang bagaimana kita belajar, akhirnya saya konsentrasi saya nggak lagi ngambil ke akuntansi, tapi bagaimana mengelola pendidikan. Karena saya pikir dengan mengamalkan seperti itu, kalau kata orang tuh hanya 3 perkara yang kita masuk surga ya: ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan, amal perbuatan, dan satu lagi anak yang soleh. Nah dari situ saya termasuk isi saya pun kadang-kadang kerja aku pulang malam terus, saya nggak bisa kalau sebelum nggak bisa pulang. Luar biasa. Berarti itu selama sebutlah 20 tahun lebih mungkin ya, Bapak terpolarisasi, sudah ada di kantor jam 8, bahkan sebelum jam 8 tadi 15 menit sudah ada di ruangan, lalu pas pulang juga sudah terpolarisasi itu. Justru kalau di rumah aja malah jadi sakit. Baik teman-teman, itu keren banget ya, karena Pak Basuki ini yang terbiasa mengabdi, walaupun dia seharusnya sudah umur beliau terus bisa bermain mati, tapi tetap aja mengabdi gitu kan. Oke Pak, terakhir ada nggak pesan-pesan bagi teman-teman kaum muda agar kita bisa belajar seperti apa Pak? Lihat ke audiens Pak. Ya kalau saya sih buat teman-teman yang semangat tinggi ya, terus pada jalurnya lah, nggak usah. Kalau udah usia seperti ini, apalagi yang mau saya cari. Jadi kalau bisa ya dekatlah dengan Quran, ibadah dan Allah ya. Kita mengabdi kepada Allah, dekat dengan Quran, ajarkan mereka secara. Kalau saya mungkin saat ini mungkin belum tentu kita juga akan masuk surga itu seperti apa. Tapi kita berusaha. Kalau di saat usia seperti itu, kalau bisa kita akan, saya tetap punya konsep bahwa ibadahlah seolah besok akan mati ya, tapi bekerjalah seolah besok kita akan hidup selamanya, kerja keras tuh. Ya mungkin dari situlah kenapa saya juga sampai keluar, saya pilih jadi dosen, saya pilih karena mungkin saya senang dari SMA tuh saya sering ngajarin orang lain. Dan sekarang saya
juga sedikit kecil punya usaha. Karena kalau kita hanya punya penghasilan dari satu sumber, mungkin stres. Satu sumber pasti nanti kan ya udah. Tapi bukan dari waktu saya bekerja di perusahaan Jepang pun kan sorenya saya ngajar. Itu akhirnya saya bisa berani mengambil sikap keluar aja kalau serius statis. Karena kalau di perusahaan itu ilmu akuntansi juga nggak akan kepake semua. Jadi kalau dengan mengajar ini kita sambil menggali mengajarkan orang lain, ya alhamdulillah mungkin polanya beda. Akhirnya karena saya udah pengalaman di saat menyampaikan ilmu kepada nggak teoritis ya gitu. Maka mungkin ya mahasiswa lebih suka gitu. Cuma kadang-kadang saya perhatikan contoh nih sekarang ini, saya kalau ngajar dari UTS maupun UAS, upayakan mereka tuh membuat hasil UTS UASnya itu dokumennya tuh kalau bisa nanti suatu saat bisa dijadikan portofolio untuk uji kompetensi. Karena sekarang kalau nggak punya kompeten susah. Mungkin salah satu diantaranya saya tahun 80 tuh saya belajar bookkeeping sistem Belanda, terus accounting sistem Amerika, terus perpajakan. Nah disitulah saya punya skill. Maka sekarang saya ingat, oh ya kompetensi itu ada di situ. Nah sekarang orang kompetensi saya kalau ngajarkan, kebetulan soal yang pertama kan yang saya yang buat itu dikerjakan 1 minggu nggak selesai. Saya pikir oh, nah disitulah. Jadi gregetnya, ngototnya tuh mahasiswa kita tuh saat ini kurang ya, kurang ngotot gitu. Oke, baik teman-teman, ini menarik, tapi kita tidak akan selesai di sini. Nanti kita akan wawancara Pak Bas itu langsung di tempat usaha bisnisnya. Karena kita juga ingin lihat seperti apa sih Pak Bas selain menjadi dosen, selain menjadi penjaga gawang mutu di kampus UMT ini. Sampai bertemu lagi di Ari Azhar. Tetap bersama kami karena kami akan terus memberitakan orang-orang yang luar biasa dari bukan apa-apa menjadi apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.